Selamat pagi Ibu Rince. Selamat pagi, Bu. Senang sekali berjumpa dengan Ibu di pagi hari ini. Terima kasih. Ya, bagaimana keadaan Ibu? Puji Tuhan, saya sehat dan luar biasa. Ibu sendiri bagaimana keadaannya? Ya, puji Tuhan saya juga cukup sehat dan bahagia. Kita memang patut bersyukur ya Ibu Rince ya. Betul sekali, Ibu. Ya, dalam keadaan seperti ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan itu juga perlu kita syukuri, ya. Betul sekali. Ya, betul ya Ibu Rince. Oke baik, Ibu bisa saya minta waktunya sedikit? Boleh, Ibu, silakan. Ya, untuk waktunya ini saya mau minta kesediaan Ibu untuk saya supervisi di kelasnya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oh, tentu saya sangat bersedia. Biar sekalian saya juga dilihat apakah proses pembelajaran saya sudah sesuai atau belum. Ya, baik Ibu. Berarti Ibu bisa menanggapinya dengan baik ya untuk disupervisi. Tentu saya siap. Oke, baik. Untuk supervisinya ke depan itu, apakah ini kalau saya boleh tahu ya Bu ya? Ya, oke baik. Tujuan pembelajaran apa nih yang sudah disiapkan untuk proses pembelajaran minggu depannya ini? Oke, terima kasih Ibu. Untuk minggu depan, materi yang ingin saya bawakan itu adalah tentang preposition of place. Nah, materi ini menjelaskan kata depan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan letak atau posisi dari suatu benda. Seperti itu. Dan kalau untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu ada dua, secara pengetahuan dan secara keterampilan, Ibu. Kalau untuk tujuan dari pengetahuan sendiri ada dua. Pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis dari preposition of place melalui video yang ditampilkan. Dan yang kedua, melalui video tersebut, peserta didik juga dapat memahami penggunaan dari preposition of place. Itu untuk pengetahuan Ibu. Nah, kalau untuk keterampilannya sendiri di sini diharapkan peserta didik dapat mendemonstrasikan langsung. Setelah dijelaskan, peserta didik dapat mendemonstrasikan langsung penggunaan dari preposition of place tersebut. Dan yang berikut, peserta didik juga ketika dikasih tugas dapat menyusun teks rumpang dengan penggunaan preposition of place yang benar. Itu tujuan pembelajarannya. Ya, baik sekali ya. Berarti ada dua, ada yang pengetahuannya dan juga ada yang keterampilannya. Ya, betul sekali. Ya. Berarti kalau untuk keterampilan tadi, kalau tidak salah ya, itu mereka bisa mendemonstrasikan, mempraktekkan langsung. Betul sekali. Itu juga anak-anak senang kalau yang begitu ya. Berarti mereka juga memang diberi kesempatan untuk langsung mempraktekkan. Ya, betul sekali. Tentang penggunaan preposition of place. Ya, preposition of place. Ya, sekali. Baik sekali. Nah, itu tentang tujuan pembelajarannya. Terus kalau bisa saya tahu lagi nih Bu Rince ya, area pengembangan yang hendak dicapai apa ini dalam proses pembelajaran ke depannya? Oke, baik Ibu. Untuk area pengembangan yang hendak saya capai, itu diharapkan ada dua, dan harapan saya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk pengetahuan dan keterampilan tentunya. Yeah. Untuk pengetahuan, saya akan membagikan berbagai macam bentuk informasi seperti kumpulan-kumpulan teks, contoh-contoh ungkapan, preposition of place, video-video, dan juga ada buku-buku nanti yang dibagikan ke anak-anak Ibu. Dan untuk keterampilan, tentunya saya akan mengamati, mendengarkan setiap ungkapan yang diucapkan dalam proses demonstrasi, dan juga ketika mereka demonstrasi itu dan mengerjakan tugas, apakah susunan kata-katanya sudah benar atau belum, begitu. Jadi saya benar-benar harus mengamati dan mendengarkan dengan seksama seperti itu. Oh ya, itu untuk area pengembangan yang hendak dicapai. Ya, baik sekali Ibu. Yang berikut Ibu, apakah Ibu sudah menyiapkan satu strategi gitu ya? Strategi yang dipersiapkan untuk proses pelajaran ke depannya, strategi apa yang Ibu sudah siap nih? Oke, baik Ibu. Karena ini kita kurikulum merdeka, Ya. Untuk strategi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional.
Kalau menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bagus untuk kurikulum ini untuk kelas 7 karena pelajaran berdiferensiasi dapat membangun karakteristik anak karena ada pemetaan dan gaya belajar yang berbeda, dan juga akan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, membahagiakan dan tidak membosankan bagi peserta didik. Karena tadi ada perbedaan-perbedaan tersebut. Terus untuk pembelajaran sosial emosional sendiri dapat membantu murid secara sadar dapat membangun hubungan dengan teman-teman yang lainnya. Contohnya, jika ada teman-teman mereka yang belum memahami, mereka bisa saling membantu. Ketika pada saat demonstrasi langsung, ada teman mereka mungkin yang lupa menyebutkan bagian-bagian dari preposition of place, mereka bisa saling mengingatkan. Begitu. Oh ya, itu strateginya cukup bagus. Tadi setelah kita mendengar strategi yang dipersiapkan, ini kalau boleh tahu ya Bu Rince, model pembelajaran apa yang digunakan? Oke, baik Ibu, untuk model pembelajarannya yang saya akan gunakan di kelas nanti yaitu model pembelajaran CTL, Contextual Teaching and Learning. Oh ya, kalau metodenya sendiri? Kalau metode yang saya gunakan adalah metode penugasan dalam bentuk LKPD dan demonstrasi langsung di depan kelas. Oh ya, ya. Kalau medianya? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan adalah kumpulan contoh teks, buku siswa dari Kemendikbud, ada video juga, InFocus, speaker, dan laptop. Ya, berarti memang betul-betul sudah menyiapkan ya dari strateginya, dari model pembelajarannya, terus metode dan media. Ya, betul. Ya, baik sekali Bu Rince. Ini yang waktu yang disiapkan untuk di supervisi ini kapan Ibu Rince ada waktunya? Saya ada waktunya itu nanti pada tanggal 31 Januari, Bu. Oh ya, 31 Januari. Kelas 7G. Oh ya, kelas 7G. Jam keberapa Bu ya? Itu jam ke-4, 5, dan 6. Ya, jam 4, 5, dan 6. Baik Ibu, nanti kita tunggu minggu depannya itu supaya kita lihat eksekusinya bagaimana ini ya. Setelah kita mendengarkan tadi, Ibu Rince sudah menyiapkan tujuan pembelajaran, terus area pengembangan yang ingin dicapai, serta strateginya ini saya lihat memang cukup bagus ya, dan ini memang patut kita perhatikan untuk kedepannya lagi. Jadi terima kasih Ibu Rince untuk kesempatan yang berbahagia ini ya, dan kita tunggu minggu depan aksinya gitu. Baik, terima kasih Fancy yang sudah menyediakan waktunya untuk mengobservasi saya. Ya, terima kasih. Ya, oke, baik. Jadi selamat siang Ibu Rince. Saya tunggu ya minggu depan. Oke, terima kasih. Stand up, please. Reading. Good morning. Sit down, please. Okay, class, good morning. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay, good. Do you feel happy? Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Melati, silakan pimpin kita dalam doa. Let's pray together. Terima kasih Melati yang sudah memberanikan diri untuk pimpin doa dalam bahasa Inggris. Siap belajar, Inari? Yakin? Coba gambar emoji dulu. Emoji perasaan hari ini. Biasa saja kah? Harus jujur ya? Harus jujur. Oke, sambil bikin emoji, Ibu cek absen dulu ya. Ade Lestari, udah emojinya? Yes, miss. Can you raise your hand please? Happy semua ya? Happy semua. Oke, saya tantang. Apakah sampai akhir kalian happy atau tidak? Mari kita lihat. Oke.
Silakan disuruh kembali. Oke, supaya semakin lebih happy ke depannya, let's sing one song. Mari kita nyanyi satu buah lagu. Lagu apa? Oke, 1, 2, 3. Good morning, sama-sama. Bagus, sih nggak ada gitu lagi ya. Nah, sekarang ibu mau kasih satu pertanyaan. Ini jari ada berapa sisi? 4. Oke, 4 ya. Oke, let me tell me please. Atas, terus bawah, Oke, kita akan buktikan sebentar, tapi satu lagu dulu biar makin semangat. Lagu apa? Oke, harus tahu semua lagu toh? Yes. Let's go, 1, 2, 3. This is my entry. Oke, bagus. Sekarang minggu lalu kita baca tentang apa? Home Sweet Home. Itu yang tentang apa Home Sweet Home? Tentang apa? Menjelaskan ruang dalam rumah dan benda-benda dalam ruangan. Benda-benda dalam ruangan dan ruangan-ruangan yang ada dalam Rumah. Sekarang materi yang kita mau pelajari hari ini masih ada kaitannya dengan yang Ngobrol ya, Home Sweet Home itu minggu Lalu. Nah, sekarang kita masuk di Oke. Mari kita baca sama-sama ya. Ini tujuan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis preposition of place. Kedua, memahami penggunaan preposition of place. Dan yang ketiga, ini secara pengetahuannya yang harus kalian kuasai. Dan ini sebentar secara nilai keterampilan menyusun kalimat rumpang dengan menggunakan preposition of place. Dan yang keempat, mendemonstrasikan jenis-jenis dari preposition of place yang memperhatikan ungkapan yang tepat. Oke. Tapi itu termasuk tempat atau tidak? Tempat. Berarti preposition of place sebenarnya itu menjelaskan posisi atau datang dari suatu benda. Bisa benda, bisa sesuatu hal, bisa orang dan sebagainya. Nah, lanjut. Apakah kalian bisa menyebutkan contoh-contohnya? Bisa tidak? Belum bisa, Ibu. Jujur aja, jangan takut. Oke. Nah, di sini beberapa preposition of place yang cukup familiar bagi kita adalah in dan betul tidak? Kalau menurut kalian in itu artinya apa? Di dalam. Terus kalau on? Di atas. Benda. Ya. Ini pegangannya dia sebagai benda lain yang memposisikan diri di suatu tempat. Oke? Ada yang menjanggal tidak di hatimu anak? Oke, silakan lagi. Miss, apa perbedaannya antara on dan above? Thank you for the question. Please ulang. Baik, dan tulis informasi apa saja yang kalian dapat dari video tersebut. Yes, Miss. Oke, please play. Oke, all of you finish? Yang sudah selesai, berkumpul ke itu. Thank you. Bahas dan assignment. Terima kasih yang sudah kumpul. Yes, Miss. Oke, sekarang seperti kita punya kesepakatan di awal, sekarang kita akan apa? Demonstrasi. Siapa yang mau coba pertama? Oke, Azalia, please. Welcome. Oke, please, the stage is yours. In. On. Under. On, above, behind. Thank you. Ya, teman kalian yang melakukan demonstrasi. Nah, sekarang kesimpulan. Kita belajar tentang apa hari? Preposition of Place. apa? Preposition of place. Apa? Posisi? Sekarang ibu mau
Bagaimana emojimu setelah selesai materi? Oke, finish? Oke, angkat. 80% bahagia. Kita beri tadi perhatian untuk refleksinya hari ini. Silakan. Refleksi hari ini menurut saya sangat menyenangkan karena dapat mengetahui penggunaan dari face dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada ice breaking juga tadi. Terima kasih. Nah, untuk materi minggu depan, kita punya materi adalah tentang there is dan there are. Jadi pulang dulu nggak baca ceritanya apa itu there is, apa itu there are. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat siang. Good afternoon, Dad. Now we are going to explore. Thank you for taking care of us from the beginning of the lesson to the end. Only in the name of Jesus we pray. Hallelujah. Amen. Amin. Thank you, students. Selamat pagi pemimpin. Selamat pagi Bu. Senang sekali bertemu di pagi hari ini Pak Menteri. Ya, Bu Rince. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan yang sehat, bahagia. Kita harus mensyukurinya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan observasi kita setelah kita observasi di kelas ya Bu Rince. Ya, itu pada tanggal 31 ya, tanggal 31 Januari kemarin sempat supervisi di kelas. Jadi hari ini setelah kita supervisi kita akan mencari tahu ya hambatan-hambatan apa saja yang ditemui oleh Ibu selama proses pembelajaran di kelas. Apakah ada hal yang positif yang bisa dikembangkan? Dan dari hasil observasi kemarin itu, kalau menurut saya ya, setelah saya mensupervisi Ibu Rince di bawah, proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan anak-anak juga termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Minta maaf ya Bu Rince ya. Jadi untuk saat ini saya mungkin bisa bertanya kepada Ibu, selama proses pembelajaran kemarin itu apakah ada refleksi khusus dari Ibu gitu mengenai proses pembelajaran yang berlangsung? Terima kasih Ibu waktunya. Dalam pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin itu sudah berjalan sesuai dengan plan yang ada di RPP, langkah-langkah yang sudah ada di RPP. Tapi menurut saya pribadi ada beberapa hal yang menjadi catatan atau refleksi untuk guru saya pribadi juga seperti itu. Yang pertama, memang pentingnya saya melakukan pemetaan terhadap gaya belajar anak. Dan yang kedua, saya harus bisa menggunakan banyak informasi lagi. Kira-kira gaya belajar ini sudah pas dengan anak, apa informasi yang saya berikan sudah tepat. Dan juga saya kemarin banyak belajar bagaimana penggunaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang sosial emosional. Jadi memang refleksi kemarin saya harus bisa menyiapkan berbagai sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, baik Ibu Rince. Jadi mungkin ada beberapa hal ya tadi ya. Itu termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Ya, memang itu hal baru untuk kita dan kita juga perlu belajar dan belajar terus ya. Terus mengenai pemetaan siswa juga sesuai dengan
kebutuhannya sesuai dengan bakat dan minat, ya itu yang perlu kita perhatikan bersama. Selama pembelajaran di kelas, apakah ada hambatan atau kendala yang Ibu temui selama proses pembelajaran? Ya, untuk proses pembelajaran di kelas yang sudah berlangsung kemarin, ya saya mengalami beberapa hambatan karena ini juga baru bagi saya. Ya, hambatan yang pertama itu harus sekali untuk kita memahami pembelajaran yang berdefinisi seperti apa dan pembelajaran sosial emosional itu seperti apa. Jadi ketika action di kelas, guru sudah bisa memetakan anak sesuai dengan gaya belajarnya, gitu supaya pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik. Nah, itu juga kemarin ada beberapa yang saya tidak melakukan pemetaan, ada beberapa yang saya lakukan seperti itu. Jadi memang kemarin hambatannya di situ. Dan juga kemarin penyediaan sumber informasi masih kurang sedikit. Jadi saya harus nanti untuk pembelajaran bulan itu harus benar-benar mempersiapkan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak setiap anak. Ya, jadi tadi sesuai dengan punya refleksi tadi ya, bahwa memang kendala kita yaitu di pemetaan anak berdasarkan saya belajar mereka masing-masing, bakat dan kemampuan memang itu juga harus diperhatikan. Terus yang kedua tentang sumber belajar yang disesuaikan, dan terakhir yaitu modul pembelajaran kita yang berdiferensiasi. Jadi kita harus menguasai betul langkah-langkah daripada proses pembelajaran itu. Ya, Harus dipersiapkan dan diperhatikan. Ya, baik. Itu mungkin tadi kendalanya yang Ibu alami selama pembelajaran di kelas. Terus waktu Ibu pembelajaran di kelas itu, apakah Ibu merasa puas dengan keadaan tersebut atau bagaimana? Coba diceritakan dulu. Nah, untuk pembelajaran yang sudah terjadi, menurut saya pribadi, saya belum merasa puas karena masih banyak hal yang harus saya tingkatkan lagi. Nah, seperti itu tadi saya harus mempelajari lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya harus memahami lagi pembelajaran sosial emosional, dan saya juga harus mengetahui lagi karakteristik setiap anak yang saya ajar agar memudahkan saya dalam pemetaan gaya belajar anak. Dan yang satunya lagi ya, saya harus memiliki kemampuan lagi untuk mengelompokkan atau mencari informasi dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Ya, belum merasa belum puas. Jadi saya harus berusaha lagi supaya pembelajaran berikutnya sudah sesuai dengan Ya, kita persiapkan dengan bagus ya. Tentunya pasti itu kita merasa puas dan merasa bangga kalau kita sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan baik dan menyenangkan. Ya, atau itu. Memang kita juga alami itu keadaan di kelas. Apakah ada hal positif dari proses pembelajaran pada waktu itu? Untuk hal positifnya tentu ada. Ketika baru menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini, hal positif yang saya dapatkan, ternyata gaya belajar sebelum dan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini ada perbedaan. Tentunya kita lebih mengetahui keunikan setiap anak, kita lebih mengetahui keunikan setiap anak, dan juga pembelajarannya lebih menyenangkan karena kita belajar menggunakan setiap gaya belajar sesuai dengan kebutuhan anak. Tentunya dalam kelas itu bisa kami bervariasi, dan itu hal positif membuat guru harus bersemangat lagi menyiapkan sumber informasi atau sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dan tentunya kelas menjadi lebih aktif karena sudah sesuai, karena berdiferensiasi berbeda-beda tapi tetap tujuan pembelajaran yang berbeda. Itu hal positif ya. Jadi nanti bagaimana kalian siswanya itu menyenangkan, jadi juga merasa bahagia dan senang. Saya juga kan belajar hal baru, belajar memetakan kebutuhan anak sesuai dengan belajar. Walaupun kita bertahap belajar, tapi Ibu sudah berani untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bagus sekali. Terus tadi
ada sesuatu yang kurang puas dari ibu katanya sih tadi ya. Nah, dari kurang puas ini apa yang membuat ibu menjadi puasnya itu, apa yang harus dirubah gitu untuk pembelajaran ke depannya? Oke, terima kasih. Nah, karena untuk supaya lebih tadi masih ada minusnya, jadi supaya lebih bagus lagi dalam pembelajaran berikut saya akan berusaha mempelajari lagi atau memahami lagi pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu seperti apa. Saya harus berusaha lagi mengetahui anak-anak saya ini seperti apa saja yang mereka membutuhkan. Jadi ketika dalam pemetaan sudah sesuai, dan ketika juga saya membuat LUP sudah sesuai begitu dengan pembelajaran diferensiasi sosial emosional serta pemetaan dan gaya belajar anak. Dan juga saya harus bisa menyiapkan sumber informasi yang sesuai dengan gaya belajar anak agar pembelajaran tersebut lebih menyenangkan dan anak-anak punya pengalaman belajar yang menyenangkan dan menarik. Ya. Apalagi kalau kita selingan dengan SBK-nya. Ya, saya lihat kemarin dulu SBK-nya bagus, jadi anak-anak juga semangat. Ya, itu karena memang diferensiasi tidak hanya fokus kepada guru, tapi anak-anak harus ikut terlibat. Ya. Mereka juga semangat, makanya mereka tuh diberikan suatu permainan atau suatu kegiatan agar tidak membosankan pembelajaran di kelas. Baik Ibu Lince, jadi terima kasih pertemuan kita kali ini, dan saya berharap untuk kedepannya Ibu Lince lebih mempersiapkan diri juga dengan bagus. Ya, seperti tadi katakan yang belum ada yang puas, ya kita mencari solusinya apa supaya pembelajaran itu lebih puas dan menyenangkan. Ya. Terima kasih banyak sudah mengusahkan ibu. Jadinya saya lebih semangat dan percaya diri lagi untuk diferensiasi dan sosial emosional. Ya, baik. Ya. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Saya berharap semakin depannya kita terus tingkatkan lagi ya pembelajaran berdiferensi dengan pembelajaran sosial emosional. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Lince, dan juga kita ditemani oleh Pak Melki ya sebagai pengajar praktik. Menurut Pak Melki sendiri bagaimana ini tentang observasi yang telah kita lakukan? Baik, ya, terima kasih Lince sudah membantu Ibu Fransina dalam kegiatan pendidikan di rumah gerak, jadi untuk melakukan kegiatan nyata coachingnya. Nah, saya lihat secara garis besar kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik. Yang paling tujuannya Ibu bisa menggali dari Ibu Lince yang menentukan tujuan pembelajarannya, jadi bukan dari coachnya tapi dari coachingnya. Untuk pasca observasi ini lebih diprioritaskan pada refleksi dan upaya tindak lanjut. Nah, semuanya tergambarkan dari kedua, dia harus spesifik dan dapat diukur. Itu juga saya lihat dari percakapan tadi sudah muncul. Nah, jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lince dan sudah berkolaborasi. Ya, inti dari pembelajaran itu harusnya kolaborasi. Nah, kegiatan observasi di kelas ini membangun kolaborasi antara guru. Mudah-mudahan nanti Ibu Lince sudah begini bisa mengobservasi teman guru yang lain. Nah, bukan untuk menilai atau mengukur, tapi tidak, tapi kita untuk melihat bersama, untuk kita memperbaiki bersama. Nah, ada beberapa hal yang tadi Ibu Lince tentang asesmen awal untuk pemetaan gaya belajar siswa sudah dijalankan. Nah, itu sungguh luar biasa. Pembelajaran diferensiasi dari LSA Ibu Lince sudah coba menerapkan, walaupun Ibu Lince bukan dari guru pegang, tapi serta bahwa mungkin Ibu Fransina sudah banyak berbagi kepada Ibu Lince, sehingga Ibu Lince bisa menerapkan di kelas. Nah, kedepannya ya mudah-mudahan di sekolah Ibu Fransina Bapak Ibu bisa membantu Ibu kepala sekolah dalam jadi untuk kita melihat hambatan-hambatan apa yang ada dan butuh dukungan apa. Dan kegiatan observasi ini kita bisa tahu, kita bisa petakan bahwa ini dukungannya apa. Jadi untuk kegiatan coaching pada pagi hari ini saya apresiasi sekali. Maka
kasih Ibu Fungsinya sudah membantu saya dalam kerja. Terima Ibu. Baik, itu sedikit dari saya. Ya, terima kasih Pak Meski sudah